Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai, Bu ya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu Leti. Sesuai perjanjian kita tempo dulu, kita udah sepakat untuk bertemu di hari ini. Tujuannya tadi untuk apa? Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Saya di sini menekankan saya sebagai coach Ibu, sebagai coaching Iya, Ibu sebagai coachnya ya. Oke, terima iya, Pak. kasih. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak Fauzan. Tidak lelah? Tidak, ya. Oh, masih semangat Ibu ya? Oh, Oke. masih. Jadi ada masalah apa Bu yang perlu kita diskusikan saat ini Bu? Oh Bisa iya, disampaikan? iya. Ini Pak, saya ini memiliki masalah di sekolah saya. Jadi Mm-mm. siswa kami itu Pak, kalau waktu istirahat, mereka itu seharusnya kan makannya di kantin. Tapi ini Betul. malahan mereka ini makannya Pak bawa ke dalam kelas. Nah, itu masalah saya. Oke, berarti waktu jam istirahat ada siswa yang membawa makanannya ke dalam kelas gitu Bu ya? Kelas, iya. Makan di dalam kelas. Oke, harapan Ibu eh, hasil diskusi ini kita bagaimana? Tujuan Ibu setelah Tujuan berdiskusi ini nanti gimana? iya, tujuan saya sih Pak setelah berdiskusi ini paling tidak kan saya memiliki solusi. Apa sih yang harus saya lakukan di sekolah saya? Bagaimana caranya saya bisa membudayakan siswa saya itu makannya tidak di dalam kelas, tapi di kantin. Oke, berarti Ibu lebih menekankan pembiasaan untuk makan di kantin Bu ya, di tempatnya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, untuk informasi itu apakah sudah disampaikan ke siswanya Bu? Kalau makan harus di kantin begitu, apakah sudah disampaikan atau bagaimana Bu? Sudah Pak, sudah kita sampaikan. Misalnya kayak di upacara bendera itu kan kita misalnya jadi pembina nih, guru nih. Ya, Kita sampaikanlah ke siswa kita bahwa ketika istirahat itu seharusnya mereka makan di kantin, bukan di dalam kelas. oh berarti udah untuk sosialisasi tapi sifatnya masih pembinaan itu Bu ya. Kalau Iya, program kerja gitu sudah ada kah atau tidak Bu? kalau program kerja sudah ada sih Pak. Kita kan sudah ada waktu itu udah kayak rapat gitu. Jadi disampaikanlah ke dalam rapat bahwa semua kelas ini kita membiasakan sebelum istirahat tuh kita nasihati dulu siswa kita untuk makan di kantin, tapi bukan dibawa jalan dan makan ke dalam kelas. Tapi ternyata pada kenyataannya masih makan sambil Masih. jalan dan mau ke dalam kelas. Untuk Ibu dan teman-teman guru, tindakannya bagaimana selama ini? Ketika menemukan siswa yang makan tadi itu, tindakannya bagaimana? Oh iya, tindakannya Pak ada sih, kita coba menyampaikan ke siswa kita ini bahwa kita tanya dulu kan, kenapa sih mereka tuh nggak suka makan di kantin, ada apa alasannya? Oh, Betul, ternyata betul. mereka bilang ke gurunya itu kantinnya itu kurang bersih, bilangnya mejanya kurang bersih. Nah, lalu tindakan yang kita lakukan sementara ini kita bicara dengan guru-guru mencoba untuk bagaimana caranya anak-anak ini setelah makan mereka sendiri yang membersihkan tapi bukan orang lain. Hmm. Apakah sudah dia ini anaknya kelas 1 sampai kelas 6 SD kan Bu ya? Atau Iya SMP? betul. Iya 1 SD. sampai 6 SD ya?
Iya. Ya, apakah sudah diajak bicara Bu tentang anaknya, kenapa kantinnya atau mereka tuh maunya gimana sih kantinnya begitu Bu? Ada masukan-masukan nggak dari siswanya? Nah, ada sih Pak, keinginan siswa itu kan kantin itu bersih ya, setelah mereka Hmm. makan itu seharusnya ada yang bersihkan. Tapi kan kita ada memang petugasnya, tapi kan selain petugasnya itu seharusnya memang siswa kami ini kan memiliki kebiasaan atau budaya setelah mereka makan, mereka sendiri yang membersihkan. Hmm. Untuk tindakannya Bu apa Bu ya? Biasa kan ada yang makan di kantin kan ini, ada juga Iya. yang makan di dalam kelas. Yang makan di kantin ini kenapa Bu? Apakah sudah ditanya-tanya? Makan di kantin memang sih sepertinya, suka ya, ada sebagian anak-anak itu kan memang suka makan di kantin gitu. Dia Hmm. pas bel berbunyi, "Ayo keluar," gitu, langsung makan ke kantin. Nah, yang anak-anak ada sebagian ini senangnya kayaknya jalan dan makannya bawanya ke dalam kelas. Yang makan di kantin ini biasanya satu kenalan atau satu lingkungan atau beda-beda gitu Bu? Kalau saya perhatikan Pak ya, dulu saya pernah kelas saya kan di samping kantin tuh. Saya baru Oh, lihat bahwa dia itu kalau pergi ke kantin itu berkelompok. Jadi oh temannya itu walaupun berkelompok. walaupun belum datang, dia langsung menyediakan temannya untuk duduk di kantin itu walaupun orang belum datang. Sudah datang orangnya baru dia kasihkan kursinya. Oh, berarti ada indikasi berkelompok gitu Bu ya? Iya, betul. Nah, coba ditanya-tanya Bu yang kelompok itu eh, istilahnya saya itu menguasain kantin kah atau tidak kah atau ada temuan Bu dari guru-guru atau dari ibu yang melihat kondisi itu? Kalau dulu ya Pak ya, saya pernah mengajar di kelas bawah kan, kelas 2 dekatan dengan kantin tuh, memang sepertinya kayak itu, kayak buat kelompok, untuk duduk itu. Jadi dia menyediakan temannya. Jadi makanya mungkin sebagian lalu temannya ini tadi karena dia, nggak punya tempat, lalu mungkin ke dalam kelas. Nah, itu Bu. Berarti bisa saja kan nanti eh kenapa saya makannya di kelas karena ada kelompok tertentu. Itu kejadian dulu itu kan. Nah, coba diulik dulu eh berdasarkan tadi pembahasan kita kira-kira Bu kegiatan atau rencana apa yang kira-kira bisa ya kita susun gini untuk pengurangin tadi Bu supaya anak-anak terbiasa makan di kantin dan yang di kantin itu terbuka untuk semuanya tidak kayak tadi tadi Bu bilang tadi ada yang doorstep ini buat bestiku nah Iya, gitu betul. kira-kira bagaimana tuh Bu kalau Kayaknya sih ke depannya nanti kita akan sampaikan Pak ya, bahwa, hmm, kantin ini milik kita bersama. Jadi tidak ada yang namanya pengelompokan untuk, temannya. Lalu dia sediakan meja itu untuk temannya, kursi itu untuk temannya. Tapi yang lainnya datang duluan nggak memiliki kesempatan untuk makan di kantin. Terus kayaknya sih, ke depannya juga tindakan kita sepertinya nanti mungkin Pak, anak-anak nih bisa bawa tempat sendiri dari rumah, jadi mereka itu nanti, biar membeli itu tidak menggunakan alat yang ada di kantin. Jadi setelah mereka makan kan mereka punya kesadaran untuk mencuci, peralatan makan sendiri. hmm, ada sedikit miss kayak sepertinya kita Bu soalnya Iya, yang tadi kan condongnya kita ini maunya supaya warga sekolah tuh begini. iya, mhm. Kalau tadi membawa kotak makanan, bukannya nanti bakal jadi sendiri-sendiri ya, Bu? Atau Oh, iya. gimana? Gimana, Bu? Eee, Gimana? Kayaknya kalau bawa makanan itu kan Pak, kita nih rencananya ada Hmm? juga untuk mengurangi sampah. Sampah Oh yang ya, itu ya, yang ada di sekolah. Jadi kalau kalau dia ini cuma, wacana sih, baru wacana kan.
Kalau memang ini bisa berjalan, mungkin kita akan lanjutkan. Kalau memang tidak bisa berjalan, ya tetap kita akan adakan pembiasaan-pembiasaan tadi kepada siswa kita. Contohnya, kenapa sih bawa tempat makan itu? Karena untuk mengurangi sampah tadi. Oke, dari rencana Ibu tadi tuh kira-kira siapa-siapa saja Bu ya yang terlibat yang bakal terlibat dari rencana itu? Pertama tadi Ibu nekankan untuk makan di kantin, terus mengurangi sampah. Kira-kira siapa-siapa aja yang menurut Ibu bakal terlibat dalam rencana tersebut? Kalau yang akan saya libatkan, Pak, pertama tuh warga sekolah kan, semua warga sekolah, terus guru bidang studi juga. Jadi bukan cuma kita guru kelas aja, tapi kita kolaborasi bersama guru bidang studi. Habis itu kalau untuk membawa tempat makan kan kita berkolaborasi juga dengan orang tua. Setelah itu kita berkolaborasi juga dengan siswa, berkolaborasi juga dengan petugas yang ada di kantin bahwa kita satu visi sama untuk kenyamanan anak-anak makan di kantin. Oke, untuk komite Bu mungkin bisa dilibatkan Bu. Oh iya, iya Eh, Pak. ya terutama kepala sekolah ya berarti harus buat izin bikin Mm-mm. pertemuan gitu untuk Iya. membahas hal tersebut. Oke, untuk kita ini melihat rencana Ibu ini berhasilnya tuh kayak apa Bu? Dibayangkan Ibu tuh berhasilnya program yang Ibu rencanakan tadi itu dikatakan berhasil jika apa Bu? Di rencana tadi. Dilakukan secepatnya atau kita memiliki program misalnya nih di awal semester ini udah kita lakukan. Itu kan untuk melaksanaannya Bu. Untuk Iya. masalah indikator kalau program ini berhasil, apakah dari segi apanya yang Ibu lihat kalau dikatakan oh rencana saya ini berhasil begitu. Oh iya. Yang bisa kita lihat kan nanti kita akan tahu minat anak ini makan di kantin. Semuanya sudah ada di kantin, tidak ada lagi makan sambil jalan dan makan juga membawa ke dalam kelas. Artinya semuanya nanti terkontrol, makannya sudah ada di kantin. Oke, berarti gambarannya itu untuk dari segi sampahnya berarti harapannya berkurang gitu Bu ya. Iya, pas. Nah, kira-kira Bu dari rencana Ibu kan pasti kita membuat rencana ada plan A, plan B, plan C gitu Bu ya. Anggaplah plan A ini ada dari rencana Ibu tadi kira-kira potensi gangguannya tuh di bagian mana Bu? Apakah ada nanti hal-hal yang bisa membuat program ini mandek? Nah, begitu Bu. Atau tidak tersampaikan atau bagaimana gitu Bu? Kira-kira menurut Ibu di apanya gitu? Di rencana Ibu tadi. Mandek itu kalau semua warga sekolah itu tidak mendukung program kita makan di kantin. Hmm. Artinya Pak, gurunya tidak mendukung, siswanya juga tidak mendukung, jadi program ini nggak akan jalan. jadi kalau misalkan dilihat program ini tidak berjalan atau gangguannya itu berarti di bagian kolaborasi gitu aja Bu ya? Iya, kayaknya seperti itu Atau kalau di sekolah kami. Atau ada hal lain Bu yang bisa jadi hambatan atau rintangan di faktor selain lingkungan sekolah? Kira-kira apakah ada? Nggak ada kayaknya Pak, kami tuh kayaknya kolaborasi aja sih. Itu Orang yang tua, orang tua apakah bisa menjadi hambatan atau halangannya nanti? iya bisa sih, kalau orang tua misalnya tidak mendukung program kita tadi kan yang membawa tempat makan dari rumah, Nah, seandainya ada sebagian yang tidak mendukung, ya tidak jalan juga. berarti ada poin-poin yang harus disepakatin beberapa poin untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu susun ini ya. Iya. Oke.
Keren Bu. Eh, Tadi sudah apa ya? Tadi kan sudah mendeskripsikan siapa-siapa aja yang bakal berperan. Nah, kalau yang membantu Ibu gimana? Ibu ini mau berperan sebagai apa? Misal sebagai pengawasnya kah program atau sebagai pencetus idenya saja kah atau sebagai apa Bu dalam rencana ini? Kayaknya saya sebagai orang yang bergerak deh Pak di dalam program ini. Kalau Ibu ikut sebagai bergerak, berarti Ibu juga yang bakal melaksanakan rencananya itu juga Bu ya. Iya. Nah, untuk melihat gimana ya membahasakannya, untuk melihat Ibu ini menjalankan programnya, itu melihatnya dari mana dan Ibu perlu bantuan siapa-siapa aja untuk melihat program itu berjalan begitu Bu. Gimana? Kalau bantuan tadi kan artinya saya tidak sendirian, karena saya juga tidak bisa melakukan itu sendirian. Memang harus Ya ada betul. dukungan. Pertama dukungan dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat. Kalau orang tua itu kan sudah dia masuk dalam kayak komite sekolah, paguyuban kelas, dan siswa kita sendiri dan yang ada di kantin sekolah kita. Ya, betul Bu. Berarti memang diperlukan kolaborasi dan Ibu juga tidak bisa bergerak sendirian. Jadi untuk memantau program ini tidak bisa serta-merta melihat ini tidak berhasil berarti yang salah Ibu. Berarti emang harus ada pihak-pihak yang membantu ya Bu. Iya, Berarti sosialisasi ini yang paling penting menurut saya sih. iya, betul Pak. Ya, ini kayaknya saya kelepasan deh. Jawabannya Pak. Oke, selanjutnya Ibu, Iya. rencananya nih akan dilaksanakannya mulai kapan Bu? Rencana Ya, Ibu. Ini step by step Bu ya, jangan langsung Ibu pengennya goal, tapi kita step by step. Uh, Bertahap dulu Bu. Ini start awal Ibu mau ngapain dulu, nanti setelah itu apa begitu bisa dirincikan lah Bu rencananya programnya Ibu. pertama tadi sepertinya sosialisasi. Merancang dulu Pak. Rancang Ya, dulu. Setelah saya merancang nanti akan kita sosialisasikan. Setelah sosialisasikan baru kita akan membudayakan atau pembiasaan untuk siswa kita. jadi merancang, mensosialisasikan, Mm-mm. selanjutnya baru Membudayakan. menjalannya atau membudayakan. Ya pembiasaan itu tadi. Habis disosialisasikan. Oke, ya saya rasa cukup bisa mengakomodir dan menjawab tujuan Ibu tadi yang ingin siswanya makan di dalam kelas itu sudah tidak ada lagi makan sesuai tempatnya berada di kantin. Terlebih lagi tadi ada tujuan baru Ibu tadi muncul selama diskusi, Ibu ingin mengurangi sampah dengan Iya, membawa kotak makanan ya tadi Bu ya, iya, kotak iya. makanan atau botol minuman buat anak-anak. Hmm. Oke, saya sangat tertarik dengan rencana Ibu. Harapannya kita bisa bertemu lagi, bisa membahas rencana yang telah Ibu lakukan di kesempatan yang akan datang. Tindak lanjutnya mungkin Ibu harapannya nih mau tindak lanjutnya bagaimana? Apakah selama proses pelaksanaan atau nanti di ujung hasil dari rencana Ibu gitu? Kayaknya di awal, Pak. Di awal ini maksud saya tuh selama berjalannya ini nanti kita coaching lagi atau Mm-mm. pas program ini sudah berjalan ada hasilnya baru di coaching lagi, bagaimana itu? Boleh sih setelah berjalan lagi, baru kita coaching lagi. Oke, Jadi kan betul kita Bu. bisa melihat hasilnya kan. Ya, berarti lebih melihat prosesnya Bu. Kalau Mm-mm. coachingnya per
tahap tadi. Tapi kalau Oh, langsung hasilnya, berarti saya cuma melihat, oh ini sudah berjalan dengan treatment-treatment begini, begitu. mhm. Ya, oke mungkin cukup ya Bu Leti. Terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama Pak. Semoga hasil diskusinya ini dapat menjawab dan dapat membantu Ibu mencapai tujuan Ibu untuk siswa-siswinya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sehat Hmm. selalu. Semoga rencananya berjalan dengan baik. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan.